Selamat siang Pak, perkenalkan nama saya Deberto Marbun. Saya dari kelas reguler 3A, Prodi Ekonomi Pembangunan. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang topik pada pertemuan ke-13, yaitu tentang perilaku individu. Baiklah, saya akan memulainya. Perilaku individu. Perilaku individu dapat diartikan sebagai suatu perilaku seseorang dalam melakukan suatu cara dalam bertindak terhadap suatu kegiatan dengan menggunakan keterampilan dan juga logika yang dia punya. Perilaku individu yang dia punya sangat penting dalam suatu organisasi. Perilaku yang dimiliki seseorang ditentukan oleh dua faktor karakteristik, yaitu karakteristik individu dan karakteristik lingkungan. Karakteristik seseorang atau individu yang dimiliki dalam organisasi dapat dibagi atas 5 hal. Yang pertama adalah karakteristik biografis, yaitu karakteristik yang berupa umur, jenis kelamin, dan hal lainnya. Yang kedua adalah kemampuan, yaitu kapasitas individu untuk mengerjakan berbagai tugas dalam suatu pekerjaan. Yang ketiga, kemampuan intelektual, yaitu kemampuan untuk mengerjakan kegiatan mental. Yang keempat, kepribadian, yaitu bagaimana cara individu bereaksi dan juga berinteraksi dengan orang lain. Yang kelima adalah pembelajaran, bagaimana kita dapat menjelaskan dan meramalkan pikiran. Di dalam karakteristik seseorang atau individu ada 5 model teori kepribadian. Yang pertama adalah terbuka terhadap hal-hal baru. Yang kedua, berhati-hati. Yang ketiga, ekstraversi. Yang keempat, mudah akur atau berdamai. Yang kelima, neurotisme. Di dalam memahami perilaku individu seseorang dengan baik, diperlukan pendekatan yang baik juga. Dan setidaknya ada 3 pendekatan yang bisa dilakukan untuk memahami perilaku individu atau seseorang. Yang pertama adalah pendekatan kognitif, yaitu pendekatan yang menekankan mental internal seperti berpikir dan menimbang. Yang kedua adalah pendekatan psikoanalitas, yaitu pendekatan yang menekankan peranan sistem personalitas di dalam menentukan perilaku. Yang ketiga adalah pendekatan reinforcement, yaitu pendekatan yang dilakukan dan menekankan kepada lingkungan. Dan apabila perilaku suatu individu sudah baik dan matang, maka orang itu secara otomatis akan menjadi komplit, di mana komplit ini memiliki arti yang terdiri dari 6 bagian. Yang pertama adalah atau komunikator, yaitu bisa berkomunikasi secara lisan dan tulisan. Yang kedua adalah P, yaitu profesional, bekerja sesuai prinsip. Yang ketiga L atau leader, yaitu adaptif dan berjiwa kepemimpinan. Yang keempat A atau entrepreneurship, yaitu memiliki inovatif, keterampilan dan juga bisa mandiri. Yang kelima adalah T atau thinker, yaitu berpikir kritis. Dan yang keenam adalah E, yaitu edukator, yaitu mampu menjadi agent of change atau penerompak di dalam suatu organisasi. Demikianlah yang dapat saya sampaikan atau saya jelaskan tentang perilaku individu pada pertemuan ke-13. Jika ada tutur kata yang salah, saya minta maaf Pak, dan semoga yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Dan akhir kata saya ucapkan terima kasih.